Perhatikan gambar yang ada di sini. Ada direktur, ada manajer, dan ada karyawan. Nah, kira-kira apa ya maksud dari gambar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, senang sekali bertemu dengan Bu Mida dalam pelajaran IPS kelas 8. Oke, tetap semangat dalam pembelajaran daring seperti ini. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker ketika keluar rumah, dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, perhatikan gambar yang ada di sini. Ada direktur, ada manajer, dan ada karyawan. Nah, kira-kira apa ya maksud dari gambar ini? Tepat sekali. Ini adalah gambar kedudukan atau jabatan yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, apa sih kaitannya gambar ini dengan materi pembelajaran kita hari ini? Nah, materi kita adalah mobilitas sosial. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Ananda bisa menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, Ananda bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial itu? Nah, perhatikan gambar yang ada di samping sini. Ada direktur, bagian bawahnya ada jajaran manajer, dan di bawahnya lagi ada karyawan. Posisi tertinggi dalam suatu perusahaan dipegang oleh seorang direktur. Pernahkah Ananda bercita-cita menjadi seorang direktur perusahaan? Bisa nggak ya seorang yang awalnya karyawan kemudian diangkat menjadi direktur perusahaan? Nah, tepat sekali. Seorang karyawan yang diangkat menjadi seorang direktur perusahaan adalah salah satu contoh dari mobilitas sosial. Nah, dari gambar tadi, kira-kira apa sih mobilitas sosial itu? Nah, mobilitas sosial berasal dari dua kata, mobilis dan sosial. Mobilis artinya banyak bergerak, sedangkan sosial artinya sekelompok orang. Nah, jadi pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang dari lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial yang lainnya. Atau dia hanya berpindah peran atau kedudukan. Sekarang ada berapa ya bentuk mobilitas sosial itu? Nah, bentuk mobilitas sosial ada dua. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal naik dan vertikal turun. Coba perhatikan gambar piramid yang ada di samping saya ini. Dalam kelas sosial, biasanya digambarkan dengan lambang piramida. Ada kelas atas, kelas tengah, dan kelas bawah. Dari arah panah yang ada di situ, arah panah warna hijau menunjukkan bentuk mobilitas sosial vertikal naik. Kemudian untuk warna orange menunjukkan bentuk mobilitas sosial vertikal turun. Untuk panah yang sejajar antara panah hijau dan panah oranye menunjukkan mobilitas sosial horizontal. Kira-kira apa ya contoh dari mobilitas sosial vertikal naik? Nah, tepat sekali. Pada gambar di samping ini ada gambar Presiden Jokowi. Nah, sebelum Pak Jokowi ini menjadi presiden, awalnya beliau menjabat seorang wali kota Solo. Kemudian, beliau menjabat seorang gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Setelahnya itu beliau mencalonkan sebagai seorang Presiden Republik Indonesia dan beliau berhasil menjadi seorang presiden. Itulah contoh dari mobilitas sosial vertikal naik. Nah, sekarang apa ya contoh dari mobilitas sosial vertikal turun? Nah, kalau tadi kita di awal sudah membahas tentang struktur dalam suatu perusahaan, sekarang gimana ya contoh dari mobilitas sosial vertikal turun? Nah, tepat sekali.
Perhatikan gambar di samping. Ada seorang manajer perusahaan. Kemudian karena kesalahan dalam melakukan tugasnya, dia diturunkan menjadi seorang karyawan biasa. Inilah contoh dari mobilitas sosial vertikal turun. Yang terakhir, untuk mobilitas sosial horizontal, di sini tidak ada perpindahan lapisan sosial. Artinya dia tetap berada di lapisan sosial yang sama. Contoh, seorang kepala cabang Bank BRI yang awalnya dia menjabat di Malang, kemudian dia dipindahkan menjadi kepala cabang Bank BRI di Surabaya. Nah, itulah contoh dari bentuk-bentuk mobilitas yang kita pelajari hari ini. Bisakah Ananda memahaminya? Jika Ananda masih kebingungan, silahkan nanti bisa belajar dari e-learning. Pada e-learning, kursus pembelajaran IPS kelas 8, topik mobilitas sosial. Pada e-learning, Ananda bisa mempelajari dari video, dari PowerPoint, dan dari e-book yang ada di situ. Oke, semangat belajar. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Selalu semangat belajar, tetap jaga kesehatan, pakai masker, patuhi protokol kesehatan, dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.